Tak kuat menanjak karena kelebihan muatan, truk trailer mundur dan terguling di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu sepeda motor yang ditumpangi ibu rumah tangga serta dua bocah menabrak atap rumah warga di Sumedang, Jawa Barat. Truk trailer terguling hingga menimpa sebuah mobil di jalur utama Semarang, Solo. Tepatnya di Desa Tompak, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Mobil ringsek sementara badan truk melintang menutup badan jalan. Truk trailer dengan muatan kertas berat lebih dari 40 ton ini dalam perjalanan dari Jakarta menuju salah satu pabrik di Banyudono, Boyolali. Hasil pemeriksaan, truk sudah mengalami gangguan rem di jalan menurun sejauh 4 km sebelum lokasi. Ambil kanan itu mau mendahului truk itu, tapi malah udah keduluan truknya blontor, jadi udah mengenai. Blontor terus guling Ya. Tapi jenengan udah tahu tanda-tanda truk itu enggak? Ya udah tahu, makanya aku begitu langsung ambil kanan. Tapi udah terlanjur, ya itu enggak. Udah. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi setelah satu unit mobil derek dan forklift diterjunkan. Selama proses evakuasi, jalur arteri Semarang-Solo maupun sebaliknya lumpuh selama lebih dari 5 jam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Macet total. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepeda motor ini rusak parah usai menabrak atap rumah warga di Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Sumedang, Jawa Barat. Warga langsung berupaya menolong pengemudi motor yang merupakan ibu rumah tangga, 2 orang anak yang jadi penumpangnya. Sebelumnya pengemudi motor bernama Dahlia bersama anak serta keponakannya baru saja menghadiri acara kenaikan kelas sekaligus kelulusan di SD Negeri Cikondang 3. Saat melintasi turunan yang curam, diduga rem sepeda motor blong hingga melaju deras tak terkendali. Di atas tuh langsung suara motor tarik terjun ke sini, meluncur gitu ya. Langsung dibelokin ke sini. Langsung kena atap. Itu posisi dari mana mau kemana, Pak? Habis itu rapot. Akibat kejadian tersebut, pengemudi motor serta anaknya yang masih kelas 2 SD terluka cukup parah. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wiradakusuma, Sumedang untuk mendapat penanganan medis. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Desa Ngarjo, Kabupaten Mojokerto ditemukan tewas mengambang di dalam sumur. Sementara itu seorang pekerja tewas diterkam harimau saat panen kayu akasia. Warga Desa Ngarjo, Kecamatan Jatirojo, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan tewasnya seorang nenek dalam sumur sedalam 20 meter. Saat ditemukan korban sudah mengambang. Melihat ibunya tewas mengenaskan, sang anak menangis histeris hingga pingsan. Korban adalah Sumarmi, 55 tahun, warga Desa Ngarjo, sedangkan sumur adalah milik tetangganya yang letaknya jauh dari tempat tinggal korban. Polisi dan petugas damkar Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi, langsung melakukan evakuasi yang berlangsung dramatis karena diameter sumur yang sempit. Saksi mata menuturkan awalnya pemilik rumah akan membenahi penyedot air karena akan mandi. Saat dilihat tutup sumur terbuka dan terlihat sesuatu di dalam sumur. Yang tahu itu yang rumah ini, yang punya sumur ini. Tahunya sumurnya buka kan waktunya ditutup. Waktunya apa? Waktunya ditutup sumurnya, terus tahu-tahunya sumurnya buka. Usai memeriksa saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti tewasnya korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Halahuddin, iNews melaporkan. Ada nggak sinyal, Fer? Warga digegerkan dengan tewasnya seorang pekerja pemanen kayu akasia di lokasi hutan tanaman di Kabupaten Pelalawan, Riau. Ini ada kepolisian kan susah. Korban ternyata tewas usai diterkam harimau Sumatera yang diduga keluar dari habitatnya. Rekan korban menuturkan korban Hadito, 23 tahun, semula hendak buang air besar dari pondok istirahat mereka. Namun tak berselang lama, korban menjerit minta tolong. Rekan korban langsung menghampiri lokasi dan melihat ada harimau yang berkeliaran. Jenazah korban langsung dievakuasi ke puskesmas sebelum dibawa ke rumah sakit.
pada tanggal 25 Juni tahun 2025 mendapatkan laporan dari pihak PBPH bahwa adanya kejadian konflik harimau dengan memakan korban satu pekerja di lapangan. Konflik harimau Sumatera dengan manusia bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Teluk Meranti tersebut. Untuk itu, BPKSDA Riau menghimbau kepada masyarakat dan pekerja di hutan agar tetap waspada karena wilayah tersebut merupakan rumah harimau Sumatera. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan melaporkan.